perasaan menyesal. Perasaan menyesal itu memang unsur daripada rasa taubat. Itu loh. Nah, di dalam taubat sendiri, ini kan kita tidak dituntut supaya menyesal itu tidak. Di dalam taubat kita dituntut supaya meminta ampunan kepada Allah. Berarti targetnya adalah diampuni oleh Allah. Sementara diampuni oleh Allah bisa dengan rasa menyesal, bisa tidak dengan rasa menyesal. Yang penting kan diampuni. Iya. Makanya kalau kita tobat, vibrasinya jangan hanya vibrasi rasa penyesalan yang mendalam. Jangan cuma itu. Tapi vibrasinya adalah mohon ampunannya Allah. Karena kalau vibrasinya adalah vibrasi perasaan menyesal yang mendalam, akhirnya kita pesimis. Sesudah kita pesimis, kita merasa tidak berharga. Dan efeknya, kalau kita merasa tidak berharga, mungkin taubat kita iya diterima oleh Allah. Tapi rezekinya juga ikut taubat. Ya, rezekinya juga ikut seret. Itu loh, dikarenakan dipicu, ditarik oleh perasaan yang tidak berharga alias perasaan pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa, kita ketemu lagi. Kali ini saya ingin membicarakan mempertahankan agar rezeki lancar di saat kita punya aib, di saat kita punya celah. Orang sedang punya aib, sedang punya cacat yang diketahui oleh orang lain. Ini nyabotase loh sama rezeki kita. Kayak gitu. Tapi saya percaya ini kan untuk kesempatan kali ini saya lagi nyoba pakai kamera yang tidak biasa saya gunakan. Mungkin ya kurang maksimal hasilnya. Tapi saya penasaran ingin pakai kayak gitu loh kamera ini. Terserah Anda mau komentar apa, tapi memang saya sedang menggunakan kamera yang kualitasnya ada di bawah yang biasa saya gunakan. Makanya Pak, nggak usah komentar. Memang sengaja saya menggunakan kamera ini. Pingin uji coba, pingin ngerti seperti apa hasilnya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Jangan komen ya, kameranya jelek. Ini. Mempertahankan rezeki lancar saat punya celah. Yang namanya aib, yang namanya celah, yang kemudian diketahui oleh orang lain, apalagi diketahui oleh publik, ini nyabotase loh dengan rezeki kita. Dengan rezeki itu nyabotase. Karena begini, orang ketika aibnya terbuka, dia itu memiliki rasa malu dan rasa menyesal yang tinggi. Itu. Nah, orang yang memiliki rasa malu yang tinggi, dia itu orang yang punya perasaan berharga enggak? Orang yang punya rasa malu, perasaan berharganya itu kecil. Contohnya kayak gini loh. Kalian itu baru nyuri, kemudian ketahuan nyuri. Kemudian ramai di publik, dia pencuri, dia pencuri, dia pencuri. Ini ketika nongol di depan orang, malu nggak? Malu. Itu. Nah, rasa malu ini kenapa muncul? Karena apa? Kita tidak punya rasa berharga. Karena tidak punya rasa berharga, maunya kita ngumpet dari orang. Kayak gitu loh. Kita baru punya cacat, ketangkap sedang selingkuh. Begitu dibawa oleh polisi, kan semua orang-orang yang melakukan kejahatan, ketika kemudian ditangkap oleh polisi, dia itu menghindar dari kamera. Ada kamera langsung kayak gini. Iya kan? Iya. Itu loh. Kemudian ketika melewati kerumunan orang, ya dia juga menutup mukanya kayak gini. Seorang koruptor, ya kayak gitu, menutup mukanya. Dia punya cacat sehingga dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya memang ada rasa malu yang kemudian menjadikan kita itu punya rasa berharga. Tapi rasa malu di sini yang menjadikan kita berharga adalah rasa malu yang positif. Contohnya kayak gini. Perut sebetulnya lapar banget. Uangnya habis. Nah kemudian apa? Dia mau meminta-minta makanan sama temannya. Enggak lah, saya harus menjaga harga diri.
Ini rasa malu, tapi rasa malu yang kemudian menjadikan kita menjaga harga diri. Artinya rasa malu yang positif. Yang saya maksud di sini adalah rasa malu dalam tanda kutip negatif. Yakni apa? Rasa malu yang muncul karena celak yang kita perbuat, karena aib yang kita perbuat. Loh, orang yang kemudian aibnya sedang dibuka, ini rasa berharganya itu langsung turun drastis. Yes. Dia merasa hidupnya itu nggak berguna. Makanya bertemu dengan manusia saja, wajahnya itu ditutup. Ini. Maunya wajahnya jangan ketahuan sama orang. Pakai masker lah, nutupi pakai tangan lah, pakai rambut lah. Kayak gitu. Lah iya, pelacur saja kan ketika ditangkap oleh polisi ya, ada yang rambutnya ditutupkan kayak gini ke depan, ada yang tasnya buat tutupan, macam-macam. Dia malu wajahnya itu ketahuan sama orang. Kenapa? Karena harga dirinya sedang terrobek-robek. Sementara hukum uang itu, hukum energi uang, itu akan datang kepada sesuatu yang berharga. Dan ini sering saya jelaskan ya. Iya. Uang itu akan mendatangi besar kepada sesuatu yang berharga. Emas didatangi mahal. Karena uang emas itu adalah sesuatu yang berharga. Apapun yang berharga, yang punya value tinggi, maka akan didatangi oleh uang. Uangnya gede-gede. Sesuatu yang tidak berharga akan didatangi dengan uang yang kecil. Gitu. Remeh. Nah sekarang, kalau kita punya perasaan, waduh, saya pendosa ini, saya selingkuh ketahuan malu banget ya. Rasanya berharga nggak? Enggak. Hancur itu rezekinya bersamaan dengan itu. Itu loh. Saya maling, perasaannya juga tidak berharga. Ya gitu. Pada saat itu terjadi, rezeki itu juga macet. Karena apa? Munculnya dari rasa yang tidak berharga. Nah, rasa tidak berharga ini muncul saat kita itu sedang kebuka cacatnya. Padahal kita semua kan manusia. Semuanya ada peluang terbuka cacatnya kan? Iya. Itu loh. Ya nggak tahu di masa depan kita cacatnya akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita semua ada peluang dibuka cacatnya oleh Allah. Nah, ketika cacat kita terbuka, itu kita tidak berkutik apa-apa. Karena harga diri kita dirampas. Nah, sekarang yang ingin saya bicarakan, kita tetap bertahan rezekinya lancar di saat kita itu terbuka cacatnya. Itu. Loh, caranya bagaimana? Begini ya. Orang itu terhukum ini apabila perasaannya adalah perasaan tidak berharga. Tapi sekalipun dia itu kemudian sebetulnya berbuat salah, tapi kok perasaannya berharga, itu rezekinya akan tetap lancar. Contohnya kayak gini. Ketika Belanda menjajah Indonesia, penjajahan itu perbuatan dosa apa bukan? Dosa. Penindasan apa bukan? Penindasan. Penindasan. Loh, orang berbuat dosa, berbuat menindas, ini karmanya apa? Keburukan, pasti dibayar dengan keburukan. Seharusnya loh, Belanda sesudah menjajah Indonesia, itu harusnya sekarang kena karma miskin, karma menderita, apa karma kaya? Menderita. Karma menderita. Tapi kenyataan, negara Belanda sekarang makin kaya apa makin menderita? Makin kaya. Iya kan? Iya. Negara Belanda makin maju, makin kaya. Bukannya semakin menderita, padahal mereka sudah bikin rakyat Indonesia menderita selama 350 tahun. Propagandanya selama 350 tahun. Adil nggak coba? Enggak. Jepang dulu datang ke sini selama 2,5 tahun. Membunuh, menyengsarakan ribuan rakyat Indonesia, bahkan jutaan rakyat Indonesia. Ya, kenyataan, Jepang itu sekarang makin miskin, apa makin kaya? Makin kaya. Makin kaya. Adil nggak? Enggak adil. Kalau dihitung hukum karma, seharusnya loh Jepang itu menderita sekarang itu loh. Belanda itu miskin seharusnya.
Apalagi dosa-dosanya negara-negara penjajah kan bukan cuma berbuat dosa di sini saja. Negara jajahannya banyak. Belanda dari Suriname, dan banyak lagi lainnya. Saya nggak hafal sih. Oh, karmanya begitu banyak. Karma buruknya seharusnya begitu banyak. Karena mereka berbuat dosa. Tapi kenapa yang menjadikan Belanda itu tetap maju negaranya? Mereka nggak mendapatkan karma buruk, ya, tidak mendapatkan karma buruk sesudah mereka berbuat jahat menjajah. Jepang juga demikian, Inggris juga demikian. Karena apa? Mereka itu dikendalikan, perasaan mereka itu dikendalikan oleh sesuatu yang positif. Mereka menjajah Indonesia, mereka tidak menyadari bahwa saya sedang menzalimi bangsa Indonesia. Tapi kesadaran mereka, saya menjajah Indonesia, membuat kolonisasi di Indonesia, karena saya sedang memperbesar negara saya itu sedang mengabdi kepada bangsa saya. Kayak gitu loh. Dengan Belanda memiliki wilayah jajahan yang luas, berarti negara Belanda semakin besar. Itu apa? Dipicu oleh rasa patriotisme. Tindakannya betul menganiaya kepada orang lain. Tapi pemicu perasaannya adalah perasaan patriotisme. Perasaan mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, walaupun tindakannya jahat karena rasa patriotisme, ya akhirnya energinya bukan karma buruk, tapi energinya adalah karma baik. Iya kan? Lah sama lah. Dulu Timor Leste itu teriak-teriak, kita dijajah oleh penjajah Indonesia. Kayak gitu loh. Nah kita sebagai bangsa Indonesia, orang Jawa kita ya, apa merasa kita menjajah Timor Leste? Enggak. Enggak. Perasaan kita apa yang muncul di sini? Dengan Timor Leste bergabung dengan Indonesia, berarti bangsa Indonesia semakin besar. Yang muncul adalah rasa patriotisme. Jadi jangan dikira mereka bangsa Belanda itu merasa bahwa mereka telah menzalimi kita. Enggak, mereka merasa sedang membela bangsa dan negara ini. Sama kita dulu itu kita dituduh oleh penduduk Timor Leste kita adalah penjajah bagi mereka. Tapi kita yang nggak berasa, yang ada adalah apa? Kita sedang mengabdi kepada bangsa dan negara. Sehingga itu ada pemberontak tembak. Dia nggak berdosa. Itu loh ya. Nggak punya perasaan berdosa menembaki para pemberontak, nggak berdosa. Karena apa? Perasaannya adalah perasaan sedang mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian lagi. Ya maaf ini ya, ini contoh-contoh buruk sih. Yang namanya artis Jepang. Katakanlah artis film porno Jepang. Gitu. Mereka itu melakukan maksiat, zina dan lain sebagainya. Bahkan zinanya itu terang-terangan di depan kamera. Kemudian difilmkan. Gitu. Tapi mereka rezekinya tetap bertahan. Artinya ya mereka banyak yang kaya. Rezekinya lancar. Bahkan banyak juga yang kemudian menjadi artis. Kenapa coba? Mereka itu tidak punya perasaan bahwa saya sedang melakukan perbuatan dosa. Iya, perasaannya saya sedang mengabdi kepada seni. Sedang melakukan peran sebagai seorang artis sebaik mungkin. Karena memang budaya Jepang itu kan tidak menganggap bahwa yang namanya zina itu sesuatu yang tabu. Dan itu sudah mengakar di tengah masyarakat. Budaya mereka seperti itu. Beda dengan kita. Zina itu dosa perasaan kita. Itu hal yang tabu, itu adalah cacat. Sementara orang-orang Jepang tidak memiliki perasaan bahwa zina itu adalah perbuatan cacat. Perbuatan tabu, enggak. Makanya artis Jepang itu, mereka itu enjoy saja. Rezekinya ya enjoy. Karena apa? Mereka tidak punya perasaan berdosa. Katakanlah nggak punya rasa bersalah. Ini. Coba, andai kata penjajah Belanda punya rasa bersalah telah menindas bangsa Indonesia. Andai kata artis Jepang punya rasa bersalah telah melakukan zina. Yang terjadi apa? Rasa bersalah itu memicu rasa malu. Ketika rasa malu itu tinggi, rasa berharganya itu menjadi Kecil. besar.
Ketika rasa berharganya ini menjadi besar, nilainya, value-nya menjadi rendah di depan uang. Kapan value-nya rendah di depan uang, rezekinya juga kecil, rendah rezekinya. Ini di sini. Nah, sebab ini kita sebagai manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, saat kita itu berbuat salah, kita itu pasti akan punya perasaan bersalah di sini loh, di hati. Perasaan bersalah itu menjadikan rasa malu kita tinggi. Rasa malu kita tinggi itu penanda bahwa kita itu tidak memiliki rasa berharga. Kapan kita tidak memiliki rasa berharga, uang kita akhirnya kecil. Berarti ketika kita itu sedang memiliki celah, yang harus kita hindari adalah kita bertahan dengan rasa berharga diri. Berarti harus pinter-pinter memaafkan. Memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Berdamai dengan kesalahan kita. Saya kasih contoh. Mohon maaf ya, bukan saya mencela orang. Coba Luna Maya. Dia itu pernah heboh sekali. Karena pada waktu itu aibnya itu terbuka secara luas. Terbuka di publik begitu luas. Di mana dia itu terkena kasus video porno itu kan. Dengan salah satu artis yang paling terkenal pada waktu itu. Nah, ini kan betapa malunya seorang Luna Maya karena aibnya terbuka. Iya. Tapi kemudian kalau kemudian Luna Maya tidak mampu menghandle perasaan malunya ini, dia pasti hancur loh finansialnya, dia pasti hancur uangnya, dia pasti hancur nilai dirinya. Kayak gini, Luna Maya itu ketika aibnya itu terbuka, rambut saja itu malu kelihatan di depan kamera loh. Makanya dia nggak pernah pakai kerudung, tapi pada waktu itu dia pakai kerudung. Muka selalu dipalingkan dari kamera. Betapa dia itu malu. Nah, ini kondisi seperti itu kondisi di mana dia tidak memiliki perasaan berharga karena perbuatan dosanya, karena kesalahannya. Ketika seseorang itu memiliki perasaan tidak berharga, kayak gitu, kok kemudian terus menguasai dirinya. Ini yang kemudian lama-kelamaan dia nilai jualnya di depan uang ini akan habis. Nilai jualnya itu akan sangat rendah di depan uang. Soalnya ya ini alam material, alam materialistis. Uang tidak menilai apakah kita itu punya, kita itu taat atau tidak, kita saleh atau tidak. Tapi uang itu menilai kita itu berharga atau tidak, punya perasaan berharga atau tidak. Nah, ketika kita punya rasa malu yang besar karena aib yang kita perbuat, ini perasaan malu ini akan menghabisi mentalitas kita loh. Selanjutnya, mentalitas kita kemudian nilainya rendah. Ketika nilainya rendah, ya sudah, uang yang datang juga kecil. Tapi hebatnya Luna Maya ini ya, sesudah aibnya terbongkar, bolak-balik bikin heboh, siapa saja itu mencaci maki, mungkin harga dirinya sangat jatuh pada waktu itu karena kesalahannya sendiri. Tapi kenyataan Luna Maya itu sampai hari ini eksis menjadi seorang artis. Sampai hari ini dia tetap kaya raya. Rezekinya tidak tersabotase. Karena apa? Kemampuan Luna Maya menghandle perasaan bersalahnya. Kemampuan Luna Maya memaafkan semua cacat-cacatnya. Ini yang hebat dari seorang Luna Maya. Padahal tadi sudah saya jelaskan, penjajah Belanda sesudah berbuat dosa, menindas bangsa Indonesia, tapi perasaannya nggak punya perasaan saya menindas. Perasaannya adalah saya adalah tentara, saya adalah pegawai, saya adalah pejabat negara yang sedang membesarkan nama bangsa saya. Yang muncul adalah rasa patriotisme. Yang terjadi ya rezeki mereka tetap lancar. Kayak gitu. Nah, ini Luna Maya ini mampu menghandle perasaan bersalahnya loh. Kayak gitu. Akhirnya dia itu bisa memaafkan semua cacat-cacatnya.
Dia perlahan mencoba bangkit, mencoba bangkit, mencoba bangkit. Sebetulnya malu jelas punya perasaan malu. Bahkan sampai hari ini pun ya dia tetap punya perasaan malu. Tapi dia bisa bikin, dia itu bisa cuek-cuek saja. Bodoh amat. Ya lah, itu yang masa lalu ya sudahlah, itu berlalu. Sudah. Jadi dianggap angin lewat. Dia mampu memaafkan kesalahan-kesalahannya. Sehingga di sini dia tetap bisa bertahan dengan perasaan berharganya. Karena dia bertahan dengan perasaan berharganya, uang juga tetap menilai dirinya itu berharga. Ini. Nah, maka kita mungkin punya kesalahan. Kita mungkin punya cacat yang sedang dibuka oleh Allah di depan publik. Tapi resepnya di sini. Resepnya adalah jangan berlarut merasa diri kita bersalah sampai kemudian menjadikan kita itu pesimis, menjadikan kita punya perasaan tidak berharga sama sekali, menjadikan kita punya perasaan bahwa diri saya itu sudah nggak ada manfaatnya. Kalau yang menguasai adalah perasaan-perasaan bersalah yang begitu dalam, perasaan berdosa yang begitu dalam, yang terjadi yaitu akhirnya nilai dirinya rendah, selanjutnya uang yang datang juga rendah. Kecil. Itu. Nah, kalau saya sendiri juga ya sering lah. Oh, saya juga manusia. Sering juga saya itu berbuat salah. Walaupun ya kemudian bukan cacat yang dibuka lebar-lebar, bukan. Tapi manusia kan tempatnya salah dan khilaf. Kadang terlalu arogan. Kayak gitu. Saya muncul perasaan bersalah. Kadang terlalu galak, muncul perasaan bersalah. Kadang terlalu narsis, muncul perasaan bersalah. Kadang terlalu malas, muncul perasaan bersalah. Kayak gitu. Kadang kemudian terlalu cari validasi, akhirnya saya merasakan bersalah. Kadang terlalu ceroboh, akhirnya ditertawakan orang, rasanya malu sekali. Saya sendiri ya kelak mengalami hal-hal aib seperti itu. Dan bukan cuma saya kira semua orang lah. Itu orang lah narsis banget, kita malu jadinya. Nah, ketika kita itu sedang tenggelam dalam rasa-rasa bersalah seperti itu, ini kita jangan berlarut dalam perasaan tidak berharga. Kalau trik yang saya lakukan, saya itu tetap mengingat-ingat kebaikan saya. Kayak gitu. Supaya saya tetap bertahan memiliki rasa berharga. Gitu. Contohnya kayak gini. Iya, saya terlalu ceroboh memang. Saya ngomong di depan orang kok lagi cari validasi, akhirnya saya malu sendiri. Kayak gitu. Seumpama seperti itu. Ini muncul rasa bersalah. Saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya tetap menyesali. Saya istighfar mohon ampunan kepada Allah atas kesalahan saya. Tapi supaya perasaan saya pulih, memiliki rasa berharga, saya mengingat-ingat kebaikan-kebaikan saya. Saya ingat, iya, saya mungkin ceroboh, saya mungkin nyebelin, saya mungkin cari validasi, saya mungkin pamer, iya. Tapi ya, saya sedekahnya juga banyak kok. Saya ya sholat malam ya tetap menjalankan kok. Ya. Saya walaupun kayak gini ya, saya masih memuliakan orang tua saya kok. Lah, ya dimanapun mungkin ini salah, tapi ya kebaikan saya lebih banyak. Kan jadi pede. Iya. Dengan merasa bahwa walaupun saya punya cacat, tetapi kebaikan saya lebih banyak, ini kan akhirnya membangkitkan rasa berharga kita. Gitu. Karena kalau kita tidak bisa membangkitkan rasa berharga kita dan kita terus berada dalam rasa terpuruk, kayak gitu, ya mungkin secara spiritual si tobat kita diterima oleh Allah, betul. Tapi uang bukan cuma urusan spiritual kan? Iya. ini alam material. Kayak gitu loh. Ini alam material. Uang tidak menilai bahwa ini barang spiritualis atau tidak, ini barang takwa atau tidak. Enggak nilai itu. Ini berharga apa enggak? Itu yang dinilai oleh uang. Maka ya, sebelum kita itu bicara taubat kita diterima atau tidak oleh Allah, paling tidak kan kita menyelamatkan rezeki kita dulu kan. Yeah. Menyelamatkan uang kita dulu. Ya ini tadi. Cara menyelamatkan uang adalah seperti mentalitas penjajah. Mereka menindas, tetapi perasaannya adalah patriotik. Itu ya. Iya.
Mereka menjajah, menguasai orang lain, tapi perasaannya adalah perasaan patriotik. Ya gitu. Mereka sebenarnya berbuat dosa, tetapi rasanya sedang mengikuti seni. Ya minimal lah, ya minimal kita itu membangun rasa percaya diri, rasa berharga diri di dalam hati. Kalau yang saya lakukan ketika saya melakukan sebuah cacat, saya baca istighfar. Saya taubat, mencoba taubat. Karena itu emang kesalahan. Kalau perlu minta maaf, ya saya minta maaf. Kayak gitu. Tapi apa? Di dalam hati saya membangkitkan rasa percaya diri dengan kebaikan-kebaikan saya. Ya mungkin saya bikin cacat. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi saya nggak melanjutkan rasa menyesalnya. Yang saya lanjutkan adalah apa? Tapi ya saya masih memuliakan orang tua kok. Mungkin kebaikan saya lebih banyak daripada jeleknya. Ini tujuannya adalah untuk menghargai diri kita. Kayak gitu. Karena ya perasaan menyesal itu memang unsur daripada rasa taubat. Gitu loh. Nah, di dalam taubat sendiri ini kan kita tidak dituntut supaya menyesal itu tidak. Di dalam taubat kita dituntut supaya meminta ampunan kepada Allah. Berarti targetnya adalah diampuni oleh Allah. Sementara diampuni oleh Allah bisa dengan rasa menyesal, bisa tidak dengan rasa menyesal. Yang penting kan diampuni. Iya. Makanya kalau kita taubat, vibrasinya jangan hanya vibrasi rasa penyesalan yang mendalam. Jangan cuma itu. Tapi vibrasinya adalah mohon ampunannya Allah. Karena kalau vibrasinya adalah vibrasi perasaan menyesal yang mendalam, akhirnya kita pesimis. Sesudah kita pesimis, kita merasa tidak berharga. Dan efeknya, kalau kita merasa tidak berharga, mungkin taubat kita diterima oleh Allah. Tapi rezekinya juga ikut taubat. Ya, rezekinya juga ikut seret. Itu loh, dikarenakan dipicu, ditarik oleh perasaan yang tidak berharga alias perasaan pesimis. Karena ini, ya kita mungkin sebagai manusia biasa ada aib. Bahkan mungkin ya nggak ada jaminan bahwa aib kita akan terus tertutup. Nggak ada jaminan kita itu akan kita itu kemudian aib kita itu di masa depan akan baik-baik saja. Nggak ada jaminan. Namun itu, kalau kita dalam keadaan terbuka aibnya, atau mungkin kita sedang melakukan kesalahan, menyesali. Taubat harus kita taubat, istighfar terus jalan, sholat taubat terus jalan, minta maaf terus jalan. Tapi pastikan kita punya perasaan berharga. Dengan cara apa triknya? Mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Sampai percaya diri, bagaimanapun baik saya lebih banyak daripada kejelekan saya.